Mahasiswa tidak menguasai salah satu metode. Misalnya? Apakah dia tidak begitu paham dengan quali atau quantity? Lalu dosen mengarahkan, contoh misalnya, mahasiswa tidak terlalu paham dengan kuantitatif. Dia mengenal kualitatif, lalu dia tidak terlalu paham dengan kuantitatif, misalnya begitu. Misalnya begitu. Tapi dosen mengarahkan Anda pakai kuantitatif. Gitu ya. Ketika dosen mengarahkan untuk kuantitatif, kenapa dosen menekankan untuk menggunakan kuantitatif? Sebagai contoh, saya itu konstruktivis, harus kualitatif. Padahal masalah penelitian tentang kemiskinan nelayan, kita akan mengukur tingkat kemiskinan nelayan. Mengukur tingkat kemiskinan nelayan tidak bisa dengan kualitatif, harus dengan metode kuantitatif. Jadi suka tidak atau tidak suka, masalah penelitian, ketika penelitiannya akan mengukur persoalan kemiskinan, tingkat kemiskinan, metode yang tepat adalah kuantitatif. Walaupun kita cenderung tadi kualitatif gitu. Saran praktisnya adalah tunjukkan apa yang menjadi masalah penelitian, apa implikasinya ke metode. Tunjukkan siapa yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini. Apakah unit analisis ini sebuah entitas yang jamak atau entitas tunggal? Jadi saya membalik. Sebetulnya yang menentukan seperti tadi dikatakan, ya didiskusikan, metode pilihan metode penelitian itu lebih ditentukan oleh apa yang menjadi masalah penelitian yang kita rumuskan. Langkah satu ini menentukan langkah berikutnya, termasuk langkah ke-6 tentang metode penelitian. Research approach itu is the plan or proposal to conduct research. Si research approach itu terdiri atas ada 3 aspek yang saling bersinggungan. Yaitu pertama filosofi, yang kedua research design, dan yang ketiga adalah specific method. Maksudnya adalah cara-cara pengumpulan data apa yang harus dilakukan. Ini lebih teknis. Jadi pertama tadi pandang, pelajari seluruh nelayan. Wah, terlalu besar. Ambil sampel, lakukan survei, lakukan metode yang disebut metode survei yang mempelajari sampel. Gitu ya. Dalam hal ini yang tidak paham mahasiswa. Jadi apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa? Kalau dia ingin meneliti tentang tingkat kemiskinan nelayan, dia tidak paham kuantitatif, implikasinya adalah pelajari kuantitatif. Lalu kalau misalnya mahasiswanya tidak mampu, waduh saya nggak ngerti dengan kuantitatif, apalagi ada analisis uji statistik segala macam misalnya ya tidak jadi masalah. Tapi jangan gunakan kualitatif. Kalau dia bersikukuh tetap kualitatif, yang harus dilakukan apa? Ubah masalah penelitiannya. Yang bisa diteliti dengan metode kualitatif. Jadi jangan memaksakan menggunakan metode yang tidak cocok untuk sebuah masalah penelitian. Jadi kalau dia tidak paham kuantitatif, hanya paham kualitatif, maka rumuskan masalah penelitian yang bisa diteliti dengan kualitatif. Dengan filosofi. Yang kedua, desain penelitian. Yang ketiga adalah teknik pengumpulan data di lapangan yang spesifik. Pemilihan metode ada di berapa? Di langkah ke-6. Jadi pemilihan metode itu tidak ditentukan karena saya seorang positivistik maka harus kuantitatif. Tapi urutannya ke-6 setelah 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertamanya adalah identifikasi masalah. Identifikasi masalah itulah yang menentukan metode. Identifikasi masalah kan menghasilkan masalah penelitian. Masalah penelitian itulah yang menentukan apa metode yang akan kita gunakan. Jangan kita telah melakukan riset, membaca, lalu duduk di depan komputer mulai menulis dengan yang kosong, dari yang kosong. Bagusnya adalah kita membuat sebuah kerangka tulisan. Semacam plot gitu, Pak. Saya dulu diajarkan oleh namanya Profesor Michael Dove. Gitu. Itu sangat terkenal tentang riset-riset Indonesia. Beliau antropolog dan bidang lingkungan. Jadi ketika riset bersama lalu menulis laporan, sarannya adalah gitu, buat dulu paragraf outline. Lulus.
Tapi Pak, dalam menuliskannya juga, ini kadang-kadang kita masih cukup kesulitan ini Pak. Ya. Iya, kita penelitian sudah selesai, katakanlah sudah selesai. Skripsi, tesis, ataupun disertasi yang ketika dibaca itu ya enak begitu Pak. Maksudnya ya kadang kan itu menjadi kesulitan tersendiri. Ada satu ada dua konsep penting ketika kita menulis, koherensi dan konsistensi. Oke. Koherensi saja, tentang koherensi ya. Kalau kita menulis dari satu tulisan di awal ke tulisan-tulisan berikutnya, tanda petik nyambung gitu, gagasannya. Jangan melompat-lompat, gitu ya. Bahkan bukan hanya satu subbab dengan subbab berikutnya, tapi juga antar paragraf, alinea 1 dengan alinea 2, 3, 4 itu bersambungan, tidak melompat. Bahkan juga antar kalimat. Kalau kita menyusun sebuah alinea terdiri dari beberapa kalimat, kalimat 1, 2, 3 dan seterusnya itu harus nyambung. Gagasannya, pokok gagasannya. Nah, mungkin perlu berlatih lah bagaimana cara menulis itu, gitu ya. Jadi biasanya kalau menuliskan laporan dalam bentuk apapun, skripsi, tesis, disertasi, bahkan juga dalam bentuk artikel, ya scientific paper, mungkin disarankan mulai jangan kita telah melakukan riset, membaca, lalu duduk di depan komputer mulai menulis dengan yang kosong, dari yang kosong. Bagusnya adalah kita membuat sebuah kerangka tulisan. Semacam plot gitu Pak. Saya dulu diajarkan oleh namanya Profesor Michael Dove, gitu ya. Itu sangat terkenal tentang riset-riset Indonesia. Beliau antropolog dan bidang lingkungan. Jadi ketika riset bersama lalu menulis laporan, sarannya adalah gitu, buat dulu paragraf outline. Itu semacam daftar isi, tapi bukan hanya daftar isi poin-poin ini. Kita menuliskan sebuah daftar isi itu kan ada bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya. Dari bab 1 itu apa ya sub-subnya? Ini subnya. Apa yang akan kita tulis di dalamnya? Nah, dari situ kita akan melihat aliran gagasan. Gitu ini. Kemudian ketika kita misalnya punya data yang banyak, mana dulu yang harus dibuat? Jangan dari kosong lalu kita tulis. Kalau saya dulu sebelum zaman komputer ini canggih-canggih gitu ya, menggunakan kertas kosong yang kemudian saya tuliskan pokok-pokok gagasan apa yang penting. Terus aja tulis, dilingkari. Itu adalah proses yang disebut dengan membuat klaster, melakukan clustering. Jadi si pokok-pokok gagasan yang sudah dituliskan itu nanti saya kelompok-kelompokkan. Oh, kalimat ini cocoknya dengan ini. Satukan gitu ya. Itu tentang teknisnya. Dan itu ya memang harus berlatih. Gitu ya. Ini poinnya saya kira seperti itu. Tapi tadi ada terkait dengan proses penelitian yang saya tunjukkan di langkah ke-6 tentang metode penelitian ya. Bagaimana memilih metode penelitian. Gitu ininya ya. Apakah metode penelitian yang akan kita pilih itu harus kualitatif atau kuantitatif atau kombinasi? Mahasiswa dan mungkin juga dosen mendiskusikannya begini, pemilihan metode itu atau metode penelitian itu bergantung dari philosophical worldview-nya atau paradigmanya. Maka metode itu seringkali dikaitkan dengan kalau kuantitatif positivistik, kualitatif konstruktivis, naturalistik, seperti itu. Kan seperti itu. Betul. Padahal ketika mahasiswa itu melakukan penelitian, sudah tidak lagi membawa-bawa positivistik atau konstruktivis gitu ya. Jadi, apakah pemilihan metode itu Pak Teza akan menggunakan kuantitatif karena seorang positivis? Menggunakan kualitatif karena naturalistik? Enggak. Kan sepertinya tidak begitu ya. Bahkan ketika kalau kita bicara paradigma itu bukan dalam menentukan metode, dari awal pun ketika kita sudut pandang apa yang kita gunakan untuk mempelajari suatu fenomena, katakanlah mungkin berangkat dari situ bahkan Pak. Ketika pemilihan metode sudah bukan lagi tadi ya yang menentukan itu entah positivistik harus kuantitatif dan seterusnya. Ada pandangan seperti itu, gitu ya.
Tapi apakah dalam praktiknya sering seperti itu? Seringkali tidak. Dalam praktiknya tidak begitu. Gitu. Kalau kita lihat tadi di langkah-langkah penelitian yang ada 10 gitu ya. Iya. Bisa diubah jadi 9 dan seterusnya. Tapi yang mulainya apa? Identifikasi masalah penelitian. Identifikasi masalah. Pemilihan metode ada di berapa? Di langkah ke-6. 6. Iya, Pak. Jadi pemilihan metode itu tidak ditentukan karena saya seorang positivistik maka harus kuantitatif. Betul, Pak. Iya. Tapi urutannya ke-6 setelah 1, 2, 3, 4, 5. Iya. Yang pertamanya adalah identifikasi masalah. Iya. Identifikasi masalah itulah yang menentukan metode. Oke. Identifikasi masalah kan menghasilkan masalah penelitian. Masalah penelitian itulah yang menentukan apa metode yang akan kita gunakan. Gitu ya. Nah, tapi kita coba sini ada pendekatan penelitian. Pendekatan Ya, yang saya ambil dari tulisannya Creswell ya. Ini. Baik, Pak. Apa sih yang disebut dengan research approaches? Gitu ya. Creswell menyebutkan research approach adalah rencana atau proposal untuk melakukan penelitian atau riset. Research approach itu is the plan or proposal to conduct research. Si research approach itu terdiri atas ada 3 aspek yang saling bersinggungan. Baik. Yaitu pertama filosofi, yang kedua research design, dan yang ketiga adalah specific method. Maksudnya adalah cara-cara pengumpulan data apa yang harus dilakukan. Ini lebih teknis. Jadi pertama tadi pandangan filosofi. Yang kedua desain penelitian. Desainnya. Yang ketiga adalah teknik pengumpulan data di lapangan yang spesifik. Oke. Nah, jadi research approach itu apa? Creswell menyebutkan ada yang kuantitatif, ada kualitatif, dan ada mixed method. Gitu ya. Dia mengatakan bahwa kalau kita merencanakan sebuah studi, peneliti itu harus memikirkan, ya, harus berpikir melalui asumsi-asumsi philosophical worldview-nya. Kata Creswell ya, philosophical worldview yang dibawanya ke dalam penelitian. Oke. Jadi langkah pertama di sini, kalau Patheza akan melakukan riset, Patheza itu berpikir philosophical worldview-nya apa? Positivis, inilah yang akan saya bawa dalam penelitian. Gitu ya. Itu yang pertama. Jadi yang pertama ini kita akan lihat philosophical worldview itu macam-macam. Ada positivis, konstruktivis, transformatif, pragmatis gitu. Iya. Kita lihat saja. Setelah kita membawa atau berpikir melalui philosophical worldview ini, langkah yang kedua kata Creswell adalah pikirkan juga riset desainnya yang berkaitan dengan philosophical worldview. Yang berkaitan, related to this worldview, kata Creswell. Itu artinya, kalau Patheza ini adalah post-positivis, ataupun ya positivis gitu ya, maka philosophical worldview itu akan mempengaruhi desain penelitiannya. Nah, desainnya apa? Desain kuantitatif, kualitatif, mixed method. Ini ada seolah-olah berkelindan positivis atau post-positivis ini dengan kuantitatif. Seolah-olah ya Pak. Konstruktivis, kualitatif. Iya. Lalu ada di sini pragmatik. Nah, pragmatik dengan mixed method dalam literatur Creswell ini yang disebutkan. Atau artinya bisa untuk kualitatif maupun kuantitatif misalnya. Secara spesifik belum. Oh, belum. Dalam buku itu hanya disebutkan kalau pragmatik itulah yang banyak menggunakan mixed method. Oke. Jadi pragmatik, kalau pragmatik itu apa? Dalam konteks riset ini, si peneliti tidak lagi berpikir apa metode yang akan digunakan, apa yang harus digunakan, tapi berpikir apa metode yang tepat, ya, yang sesuai. Jadi mau kuali mau kuanti terserah. Pokoknya sesuai dengan tadi masalah penelitian. Masalah penelitian. Gitu ya. Itu yang kedua. Itu yang pragmatik ya. Nanti ada keterkaitannya dengan apa yang akan saya jelaskan di belakang. Yang ketiga, dalam merencanakan sebuah studi itu peneliti harus memikirkan pertama philosophical worldview, research design, berikutnya adalah specific method atau prosedur penelitian yang menerjemahkan pendekatan ke dalam praktis. Jadi kalau kita lihat gambarnya, research approach dimulai philosophical worldview, lalu design, ini
pikirkan apa metode penelitiannya. Apa pertanyaan penelitian yang harus kita turunkan dari pertanyaan yang utama? Bagaimana cara pengumpulan data? Bagaimana kita menganalisis data? Bagaimana menginterpretasi? Bagaimana persoalan dengan validitas dan reliabilitas data? Reliabilitas data. Itu kan berbicara teknis ya. Jadi kalau pertanyaan penelitiannya merujuk ke kualitatif, nanti yang seperti apa? Kuantitatif bagaimana? Instrumennya seperti apa dan seterusnya. Gitu. Ini yang research method secara teknis. 3 ini. Jadi ada 3 pertimbangan tadi. Tapi Creswell pun menyebutkan ada pertimbangan lain, yaitu keputusan tentang pemilihan sebuah pendekatan lebih lanjut ditentukan, dipengaruhi oleh pertama, research problem. Kata Creswell, research problem itu atau masalah penelitian itu adalah pertimbangan keempat setelah 1, 2, 3 tadi. Lalu pertimbangan kelimanya apa? Personal experience, pengalaman si peneliti. Mungkin si peneliti banyak melakukan penelitian kuantitatif, nah barangkali itu juga akan mempengaruhi dia. Kualitatif akan juga mempengaruhi. Yang keenam adalah siapa audiens dari penelitian ini. Itu mungkin juga menjadi pertimbangan si peneliti untuk menggunakan pendekatan penelitian yang tepat. Apakah kuanti, kuali, atau mixed method. Gitu ya. Saya ingin menunjukkan di sini yang tadi yang keempat, decisions, keputusan tentang pilihan sebuah pendekatan dipengaruhi oleh research problem. Padahal yang tadi yang pertamanya adalah philosophical worldview itu. Oke, philosophical worldview di tahap awal. Tapi kalau kalau positivis harus kuantitatif. Padahal di keempat ini tadi disebutkan yang keempat adalah keputusannya ditentukan oleh research problem. Kita seorang positivis berarti harus kuantitatif gitu ya. Tapi ternyata research problemnya tidak menuntut kuantitatif. Harus sebaliknya. Masalah penelitian menuntut kualitatif misalnya. Kan kacau ya? Yang pertama philosophical worldview-nya menuntut desainnya harus kuantitatif tapi ternyata poin yang keempat ditentukan, dipengaruhi oleh masalah penelitian. Masalah penelitian menuntut bukan kuantitatif, padahal seorang positivis misalnya. Kan jadi rumit di situ. Jadi saya lebih cenderung pertimbangan yang keempat itu kalau tadi itu menjadi isi dari philosophical worldview yang pragmatik tadi. Kalau pragmatik kan terserah metodenya apa saja. Metodenya apa saja yang sesuai dengan apa? Dengan masalah penelitian. Jadi mau kualitatif silakan, kuantitatif silakan, atau kombinasi. Tidak perlu dia menjadi seorang positivis atau konstruktivis. Yang penting apa masalah penelitian, apa metode yang sesuai. Itulah paradigma pragmatis jadi nggak usah, tidak perlu mikir wah saya cenderung konstruktivis maka kualitatif. Masalah penelitian menuntut kuantitatif misalnya. Sebagai contoh, saya itu konstruktivis harus kualitatif. Padahal masalah penelitian tentang kemiskinan nelayan, kita akan mengukur tingkat kemiskinan nelayan. Mengukur tingkat kemiskinan nelayan tidak bisa dengan kualitatif. Harus dengan metode kuantitatif. Jadi suka atau tidak suka masalah penelitian, ketika penelitiannya akan mengukur persoalan kemiskinan, tingkat kemiskinan, metode yang tepat adalah kuantitatif. Walaupun kita cenderung tadi kualitatif gitu, nggak bisa, harus tetap kuantitatif. Jadi saya membalik, sebetulnya yang menentukan seperti tadi dikatakan ya, didiskusikan, metode pilihan metode penelitian itu lebih ditentukan oleh apa yang menjadi masalah penelitian yang kita rumuskan. Langkah 1 ini menentukan langkah berikutnya, termasuk langkah ke-6 tentang metode penelitian. Identifikasi masalah ya. Itu yang penting. Apa yang menarik perhatian kita dan apa yang kita rumuskan terkait dengan fenomena yang menarik perhatian kita. Itu yang akan menentukan step-step berikutnya. Teorinya kan harus sesuai juga. Ya. Kemudian metodenya ya mengikuti.
Iya. Jangan dipaksakan karena saya terbiasa dengan penelitian kualitatif, lalu metodenya pun harus kualitatif. Dalam paradigma pragmatis, gunakan setiap metode yang ada, yang relevan, yang bisa menjawab pertanyaan penelitian. Jadi yang menentukan pilihan metode itu menurut saya adalah research problem, masalah penelitian yang dirumuskan. Apakah Anda seorang positivis atau bukan? Iya, Pak. Kalaupun Anda seorang positivis, ubahlah jadi pragmatis gitu. Gitu ya. Karena masalah penelitian menuntut untuk apapun metode yang sesuai, yang bisa menjawab pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian apa? Subnya adalah tentang bagaimana tingkat kemiskinan nelayan. Lalu kita bersikukuh dengan kualitatif. Keliru nanti. Itu mah harus dengan kuantitatif, titik. Begitu ya. Oke, saya kira itu yang yang saya bisa jelaskan tentang kaitan tadi. Kita mulai dari masalah penelitian yang kita rumuskan dari fenomena dan seterusnya sampai kemudian ada pilihan metode. Ya. Dalam pemilihan metode seringkali juga ini menjadi semacam perbedaan pendapat antara misalkan mahasiswa dengan pembimbing. Dalam pemilihan secara praktis ini Pak ya, dalam praktiknya, dalam pemilihan metode tadi ya, ketika Bapak tadi sudah menjelaskan bahwa ya sebetulnya itu pragmatis saja begitu, mana yang lebih sesuai. Nah kadangkala yang dialami oleh mahasiswa ini tidak serta-merta misalnya menentukan ini itu, tapi diarahkan oleh dosen pembimbing. Padahal misalnya dia tidak menguasai. Diarahkan untuk menggunakan metode. Misalnya tidak menguasai tentang. Mahasiswa tidak menguasai salah satu metode. Misalnya. Apakah dia tidak begitu paham dengan kuali atau kuanti. Lalu dosen mengarahkan. Contoh misalnya, mahasiswa tidak terlalu paham dengan kuantitatif. Dia mengenal kualitatif. Lalu dia tidak terlalu paham dengan kuantitatif, misalnya begitu. Misalnya begitu. Tapi dosen mengarahkan Anda pakai kuantitatif. Begitu ya. Ketika dosen mengarahkan untuk kuantitatif, kenapa dosen menekankan untuk menggunakan kuantitatif? Lihat lagi tadi. Apakah masalah dosen itu menyarankan kuantitatif karena masalah penelitian? Masalah penelitiannya. Jadi kan tadi misalnya bagaimana tingkat kemiskinan nelayan? Saya akan gunakan kualitatif. Kata dosen, Anda tidak cocok menggunakan itu. Katakanlah dosennya ini juga tidak mempertimbangkan tadi Pak. Kalau misalnya sekarang dibalik tadi kan mahasiswanya yang tidak yang tidak terlalu paham. Artinya kalau dosen melihat masalah penelitian Anda harus dengan kuantitatif karena Anda, tadi ya misalnya tingkat kemiskinan. Itu nggak bisa dengan kualitatif. Tidak bisa kita mengumpulkan data melalui sejumlah informan untuk berbicara tingkat kemiskinan nelayan. Karena itu nanti datanya hanya kirata. Ya, dikira-kirata saja ininya. Tapi maka dosen akan melihat Anda harusnya melakukan metode kuantitatif. Pelajari seluruh nelayan. Wah, terlalu besar. Ambil sampel, lakukan survei. Lakukan metode yang disebut metode survei yang mempelajari sampel, gitu ya. Dalam hal ini yang tidak paham mahasiswa. Baik. Jadi apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa? Kalau dia ingin meneliti tentang tingkat kemiskinan nelayan, dia tidak paham kuantitatif, implikasinya adalah pelajari kuantitatif. Lalu kalau misalnya mahasiswanya tidak mampu, saya nggak ngerti dengan kuantitatif, apalagi ada analisis uji statistik segala macam misalnya ya tidak jadi masalah. Tapi jangan gunakan kualitatif. Kalau dia bersikukuh tetap kualitatif, yang harus dilakukan apa? Ubah masalah penelitiannya. Yang bisa diteliti dengan metode kualitatif. Jadi jangan memaksakan menggunakan metode yang tidak cocok untuk sebuah masalah penelitian. Jadi kalau dia tidak paham kuantitatif, hanya paham kualitatif, maka rumuskan masalah penelitian yang bisa diteliti dengan kualitatif. Itu dari sisi mahasiswa ya. Dari sisi mahasiswa. Kalau pertanyaan Pak Teza kan tadi tentang bagaimana kalau
Iya, dosennya. secara subjektif misalnya karena dia terbiasa dengan si dosennya kuantitatif suka dengan atau kualitatif misalnya begitu. Iya. Sudah kamu pakai kualitatif. Tadi dasarnya apa? Pemilihan metode kan bergantung dari yang pertama adalah mengidentifikasi masalah. Apa masalah penelitian? Mungkin si mahasiswa bisa menyampaikan. Ini dengan asumsi tadi ya, mahasiswanya paham, Iya. karena dia tahu masalah. Ya argumentasinya, Pak, saya akan melakukan penelitian ini tentang ini dan saya akan mengukur tingkat kemiskinan, maka ini harus dengan survei. Oke. Saya nggak bisa dengan kualitatif. Dan referensinya ada misalnya. Referensinya ada. Oke. Kemudian juga dosen itu mungkin bersikukuh, tapi gunakan juga kualitatif. Iya. Nah mungkin dosen itu bukan tidak mengerti. Tapi ketika si mahasiswa memang penelitiannya kuantitatif, tapi sebelum Anda mengukur atau mengumpulkan data, contohnya tadi misalnya kemiskinan nelayan, tingkat kemiskinan. Atau misalnya, kenapa kualitatif? Karena akan mempelajari bagaimana persepsi masyarakat tentang perkembangan politik yang berlangsung. Bagaimana persepsi masyarakat tentang konteks sekarang misalnya isu perpajakan, gitu ya, korupsi dalam dunia perpajakan seperti itu. Oke. Itu kan yang harus dengan kuantitatif, tidak bisa dengan kualitatif. Nah, saran praktisnya adalah tunjukkan apa yang menjadi masalah penelitian, apa implikasinya ke metode. Tunjukkan siapa yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini. Apakah unit analisis ini sebuah entitas yang jamak atau entitas tunggal? Oke. Kalau entitasnya jamak, kalau orang yang dipelajari unit analisisnya individu-individu yang banyak, maka entitasnya banyak, jamak. Iya. Itu implikasinya ke kuantitatif. Kuantitatif. Ya. Salah satu ciri dari penelitian kuantitatif adalah apabila data bisa dideskripsikan secara numerik, maka itu penelitiannya kuantitatif. Nah, gitu ya. Jadi si mahasiswa paham tentang ini. Tapi tadi ketika dosen coba gunakan kualitatif, bisa jadi begini. Mungkin bukan dosennya tidak paham, tapi dosen menyarankan Anda pakai dulu kualitatif, mulai memahami persoalan ya tentang fenomena yang dipelajari dengan pendekatan kualitatif, menggambarkan sistem yang ada. Sistem yang terjadi. Kalau tadi misalnya persepsi politik, bagaimana sih sistem politik itu? Pahami dulu sistem politik sebelum masuk ke persepsi masyarakat tentang isu politik tertentu. Nah, jadi dengan demikian si mahasiswa itu akan melakukan penelitian kuantitatifnya sangat mungkin akan lebih baik karena didasarkan kepada pengetahuan lapangan yang diperoleh secara kualitatif. Gitu ya. Tapi penggunaan kualitatif itu bukan menggantikan kuantitatif untuk mempelajari tingkat kemiskinan, untuk mempelajari persepsi masyarakat. Bukan. Jadi kalau misalnya kita belajar tentang saya ingin mempelajari persepsi masyarakat tentang gonjang-ganjing isu korupsi di perpajakan gitu ya, di pajak. Iya. Ini. Ya, bisa kita langsung meneliti. Tapi kan kita akan lebih baik kalau kita paham tentang sistem atau mekanisme yang ada. Sehingga dengan memahami sistem perpajakan ataupun isu korupsi secara makro, mempelajari entitas pajak ini sebagai entitas tunggal, maka sangat mungkin nanti instrumen di dalam penelitian kuantitatif itu jauh lebih operasional, jauh lebih baik lagi untuk mengukur tadi tingkat persepsi dan lain-lain. Jadi terima saran itu, lalu kembangkan menjadi mixed method. Mixed methodnya yang disebut dengan sequential design. Kualitatif dulu untuk memahami sistem politiknya, lalu lakukan kuantitatif untuk mengukur tingkat pemahaman atau persepsi masyarakat tentang politik. Oke. Seperti itu.